Vaksinasi apa saja yang bisa atau yang wajib kita berikan pada bayi baru lahir? Ya, kali ini kita akan bincang sedikit mengenai hal itu ya Ayah Bunda. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nah, kali ini kita berjumpa kembali dengan saya, Rika Esnita, dokter spesialis anak di channel Cerita Hika. Nah, pada bayi baru lahir mungkin Ayah Bunda sudah pernah mendapat keterangan dari dokter ataupun para medis yang menerima kelahiran Ayah Bunda, bahwasanya nanti setelah bayi baru lahir kita memberikan minimal 2 kali suntikan. Jadi beberapa jam setelah lahir bayi kita akan menerima suntikan tersebut. Apa saja itu? Ya, yang paling pertama sekali adalah suntikan dari vitamin K. Nah, mengapa kita berikan vitamin K? Dan apa akibatnya kalau tidak diberikan vitamin K? Nah, vitamin K itu seperti kita ketahui adalah sebuah vitamin yang larut di dalam lemak. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk pembekuan darah. Jadi kalau tidak ada vitamin K, maka tubuh kita akan cenderung mengalami perdarahan. Nah, kalau pada bayi baru lahir, tentu saja yang bisa terjadi perdarahan pada bayi baru lahir yaitu trauma. Satu, trauma persalinan. Trauma persalinan, kalau lahir spontan, maka kepala bayi akan melewati jalan lahir yang sedikit banyak menimbulkan trauma pada kepalanya. Nah, kemungkinan trauma tersebut bisa mengakibatkan perdarahan kalau bayinya mengalami kekurangan vitamin K. Kemudian apalagi? Kemudian perdarahan pada tali pusat. Jadi sewaktu kita potong tali pusat si bayi akan terbentuk luka. Nah, itu cenderung terjadi perdarahan kalau bayinya mengalami kekurangan vitamin K ini. Kemudian juga nanti setelah lahir kan ada vaksinasi yang segera kita berikan setelah lahir, yaitu hepatitis B. Hepatitis B juga akan memberikan trauma pada kulit karena berupa suntikan. Nah, untuk mencegah perdarahannya ya kita harus memberikan vitamin K. Nah, kenapa vitamin K kita berikan atau kita suntikan? Karena cadangan atau defisit storage vitamin K itu di dalam tubuh bayi baru lahir itu cenderung sedikit. Karena apa? Karena memang cadangannya masih sedikit dan flora ususnya belum maksimal membentuk vitamin K itu sendiri. Karena vitamin K kita ketahui didapat dari bahan makanan, sayuran. Nah, kemudian dari air susu ibu juga nggak mencukupi vitamin K tersebut. Makanya perlu disuplemen ataupun diberikan dari luar. Nah, karena dampak yang tadi kita bicarakan dari kekurangan vitamin K ini, maka akhirnya dunia internasional, Badan Kesehatan Dunia atau WHO ataupun American Associated of Pediatrics juga mengeluarkan rekomendasi bahwasanya setiap bayi baru lahir wajib kita berikan suntik vitamin K maksimum 2 jam. Jadi segera setelah lahir 1 jam atau maksimum 2 jam setelah lahir kita berikan vitamin K tersebut. Berapa dosisnya? Nah, jadi untuk profilaksis untuk pencegahan perdarahan karena defisiensi vitamin K ini, maka dosis yang kita berikan adalah 1 mg intramuskuler. Nah, jadi itu pentingnya vitamin K kita berikan pada waktu bayi baru lahir. Nah, jadi vitamin K gunanya adalah untuk mencegah perdarahan pada bayi baru lahir. Yang paling mudah kita lihat aja adalah tali pusat. Nah, jadi untuk mencegah perdarahan tali pusat kita berikan vitamin K. Nah, selanjutnya apalagi yang diberikan pada bayi baru lahir? Ya, yang paling pertama kita berikan setelah vitamin K ini adalah vaksinasi hepatitis B. Vaksinasi hepatitis B. Hepatitis B itu apa? Hepatitis B adalah penyakit infeksi pada hati manusia yang disebabkan oleh virus hepatitis B, dan penyakit ini bisa dicegah oleh vaksinasi.
gejalanya adalah badan pasien akan kuning, demam, dan yang kita takutkan adalah komplikasi jangka panjangnya, yaitu kerusakan hati si bayi. Nah, mengapa baru lahir saja bayinya sudah kita berikan vaksin hepatitis B ini? Karena kita ketahui bahwa insiden ataupun prevalensi hepatitis B di negara kita pada ibu hamil terutama ya masih tinggi. Dan kalau prevalensinya masih tinggi dan insiden transmisi vertikal, artinya insiden kejadian hepatitis B yang diturunkan oleh ibu ke bayi juga masih tinggi. Nah, karena kita ketahui bahwasanya efek jangka panjang dari hepatitis B ini adalah kerusakan hati, nah maka hepatitis B kita berikan dari lahir. Jadi baru lahir sudah langsung diberikan hepatitis B. Hal ini juga sesuai dengan program pemerintah ya. Jadi untuk mencegah penularan infeksi hepatitis B dari ibu ke anak, maka diberikan hepatitis B0 namanya. Jadi segera setelah lahir. Nah, hepatitis B ini juga selain diberikan pada semua bayi baru lahir, juga nanti diperhatikan status HBsAg ibunya. Nah, berbeda kalau kita periksa atau dokter kebidanan nanti memeriksa ibu hamil ataupun ibu yang melahirkan ini HBsAg-nya positif, maka si bayi selain mendapatkan vaksinasi hepatitis B segera setelah lahir, maka bayinya juga harus mendapatkan suntikan hepatitis imunoglobulin B. Jadi biar proteksinya lebih maksimal. Jadi akan ada 2 suntikan. Dan suntikan hemoglobin ini sudah seharusnya didapat oleh setiap bayi baru lahir yang ibunya menderita HBsAg positif. Kemudian syarat berikutnya bayi mendapatkan hepatitis B vaksin yang 0 ini adalah apabila berat badannya lebih dari 2 kilo atau bayinya tidak prematur. Kalau bayinya prematur atau kurang dari 37 minggu, berarti kita harus menunggu usia kronologisnya terlebih dahulu. Atau mana yang tercapai lebih dahulu, apakah berat badannya 2 kilo ataupun usia kronologisnya sudah cukup minggu. Baru bisa kita berikan vaksin hepatitis B ini. Nah, demikian mengenai tadi yang pertama adalah suntikan vitamin K, kita berikan 1 jam sampai 2 jam setelah lahir, kemudian 4 sampai 6 jam kemudian kita berikan vaksinasi hepatitis B0. Nah, kemudian apalagi vaksin yang terakhir yang kita berikan baru lahir aja adalah polio. Polio itu apa? Polio adalah infeksi pada tubuh kita yang menyerang susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus polio. Akibatnya kalau menyerang susunan saraf pusat kita, maka anaknya akan lumpuh ataupun kelemahan otot dan tentu saja mengakibatkan anaknya tidak menjadi produktif ataupun sakit. Nah, polio ini sudah bisa diberikan vaksinnya setelah lahir. Nah, ada 2 macam vaksin polio, yaitu vaksin oral polionya ataupun yang diteteskan dan yang diinjeksikan atau disuntikan intramuskuler. Tapi kalau pada bayi baru lahir yang dianjurkan sesuai dengan anjuran pemerintah kita adalah yang diteteskan, yang kita berikan beberapa saat sebelum pasiennya pulang dari rumah sakit. Kenapa tidak baru lahir ya? Karena takutnya kita, karena virus ini ataupun vaksin ini kan diekskresikan melewati urin dan feses, jadi takut mencemari atau mengkontaminasi daerah perawatan bayi baru lahir kita, maka vaksinnya kita teteskan beberapa saat sebelum bayi keluar dari rumah sakit. Nah, jadi seperti itu vaksin polio. Jadi ada 3 suntikan, ada 2 suntikan hepatitis B, vitamin K, dan yang diteteskan 1 macam. Jadi demikian vaksin yang kita berikan ataupun suntikan yang kita berikan pada bayi baru lahir.
Mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi tidak usah cemas, jarang sekali mengakibatkan efek samping. Paling yang bisa timbul pada pasca suntikan adalah kemerahan, panas, dan bisa diatasi dengan kompres hangat. Lalu kita observasi 1 hari, 2 hari. Kalau memang berlanjut lebih dari 3 hari, baru deh kita harus mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, mungkin demikian saja dulu Ayah Bunda mengenai suntikan dan vaksinasi pada bayi baru lahir yang wajib kita berikan pada buah hati kita. Nah, kalau ada pertanyaan, saran, dan komentar, boleh komen ya Ayah Bunda di kolom di bawah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.